jam 22:11, waktu sudah malam sekali, terutama yang di daerah timur. Mungkin untuk interaktif saya batasi saja ya. Kami persilahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menanggapi dari daerah timur, daerah tengah, atau daerah barat. Kami persilahkan. Pak Taufik, ada masukan? Mas Tripai, bisa dibuka aja semua. Baik, terima kasih Pak Sekjen, terima kasih. Mungkin Pak Sekjen. Ya, silakan Pak. Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Sekjen, saya diberi waktu mungkin hanya beberapa menit saja. Yang pertama, Bapak dan Ibu, kami awali dari data, dan kemudian setelah itu nanti dari data yang ada pada kami, lalu kami akan meminta semacam semacam katakanlah usulan atau rekomendasi. Tapi sebelum masuk kami ke dalam dua hal itu, kami mungkin ingin memperkuat ya dan menambah apa yang disampaikan Pak Endang. Mungkin kami awali dulu dengan penambahan ada regulasi yang saya kira ini adalah substansi dari pengelolaan P3K. Jadi mungkin teman-teman di DPW bisa mencatat dan menganalisis terkait dengan regulasi, yaitu PP Peraturan Pemerintah nomor 49 ya tahun 2018 tentang manajemen P3K. Jadi saya kira ini ada kaitannya dengan apa tadi yang disinggung oleh Udari Melpi. Jadi di dalam pasal 38 ya Bapak Ibu, di dalam pasal 38 ayat 2 itu disebutkan bahwa gaji dan tunjangan sesuai yang berlaku bagi PNS. Nah, kemudian di pasal 100 disebutkan P3K diatur oleh PP Peraturan Pemerintah. Itu satu hal saya kira yang saya kira sangat mohon digarisbawahi sehingga nanti rekomendasi kami berharap DPP bisa menindaklanjutinya karena saya kira secara nasional gaungnya akan lebih dahsyat ya kalau DPP yang bergerak. Baik Bapak dan Ibu, kami ingin menunjukkan data bahwa pada tanggal 21 April ya tahun 2021 itu Pak Cahyokumolo telah mengeluarkan surat ya. Pak Cahyokumolo telah mengeluarkan surat nomor 682 ya tahun 2021 tentang kota. Ya, di mana di dalam surat ini ya tanggal 21 April disebutkan bahwa kota ya P3K di Sumatera Utara itu ada 10.991. Jadi kota P3K itu hanya untuk guru saja. Ya, itu jumlahnya 10.991. Dan di dalam data kami, surat ini diberikan atau ditembusan kepada Menteri Keuangan. Jadi surat penetapan kota ini yang berlogo Garuda ini diberikan tembusan kepada Menteri Keuangan, kemudian kepada Badan Kepegawaian Negara. Nah, memang di dalam surat ini dari awal kami sudah kecewa tidak ada PAI. Tetapi kami ingin menyampaikan bahwa ada hal yang saya kira perlu ditelusuri secara sesungguhnya apa yang terjadi. Nah, setelah ini keluar, kemudian menjelang pengumuman, ya, saya lupa itu artinya menjelang pengumuman rekrutmen pendaftaran P3K, tiba-tiba ternyata di sistem itu tidak ada kota. Ya, kita lepas ya dari guru PAI, tapi kita mau mengkuliti kebijakan dan regulasinya dan apa sebenarnya yang sesungguhnya terjadi di dalam di dalam bisa kami katakan ini satu misteri
andai kata ini bisa dibuka, mungkin daerah lain nanti akan sangat clear sebenarnya di mana persoalannya begitu. Nah, ternyata ternyata Bapak dan Ibu di dalam sistem itu tidak ada, artinya kota yang 10.000 ini nggak ada, 0. Nah, lalu kemudian ya tidak ada penjelasan resmi dari pemerintah, baik itu dari gubernur. Ini kan surat ini kan diajukan oleh gubernur, kemudian Pak Cahyo menetapkan, itu teman-teman harus tahu ya. Nah, ketika Pak Gubernur itu menyurati Pak Cahyo, itu pasti semua stakeholder dilibatkan. Apakah badan kepegawaian, apakah dinas, apakah bagian keuangan, bagian regulasi, itu pastilah, karena surat itu kan pengusulannya kan dari gubernur di dalam klausul di dalam surat Menpan itu. Nah, lalu tiba-tiba di sistem tidak ada, dan kemudian tidak ada yang menjelaskan secara resmi, ya, secara resmi kenapa di sistem itu tidak ada. Dan kemudian kami mendapatkan informasi melalui media massa online. Di sana terjadi berbagai macam versi. Ada yang mengatakan bahwa pemerintah minta supaya yang dari 10.000 ini, 10.991 itu minta supaya diturunkan menjadi 5.000. Dan kemudian Badan Kepegawaian Negara atau Menpan RB mungkin itu mengatakan mereka tidak terima. Begitulah versi yang ada di media online. Nah, kemudian kami melakukan koordinasi ke DPR, dalam hal ini ke beberapa fraksi, yaitu fraksi PAN dan PKS. Dan anehnya itu di fraksi PAN itu secara lisan dinyatakan bahwa penggajian P3K itu dari APBD, bukan dari APBN. Nah, jadi oleh karena itu mohon izin Pak Sekjen, kami merekomendasi agar beberapa kasus seperti Sumatera Utara ini supaya kita minta penjelasan dari pihak pemerintah, dalam ini Menpan RB, kementerian, perlu juga kementerian. Kalau misalnya tidak mendapatkan jawaban yang regulatif, jawaban yang rasional, jawaban yang faktual, maka kami mohon supaya DPP bisa ke ombudsman, karena ini bagian dari pelayanan publik. Jadi minta kepada ombudsman agar memanggil pejabat-pejabat negara, sebenarnya apa yang terjadi, supaya semua ini terbuka. Karena begini, saya selama 6 bulan lebih ini juga dengan Udari Melpi merasa agak lelah sebenarnya. Secara manusiawi sudah lelah, sudah capek menganalisis segala, dan banyak yang belum terjawab. Jadi mungkin dengan kita ke ombudsman, saya juga sudah koordinasi ke Pak Ali Nurdin, Ketua DPW, itu beliau malah sudah mendorong supaya surat dibuat kronologisnya. Tapi saya berharap Rakornas ini bisa supaya gaungnya lebih besar, karena kalau kami saja yang di DPW mungkin nanti impact-nya itu tidak besar. Jadi saya kira itu mudah-mudahan bisa dicatat, dan mudah-mudahan DPP bisa mempertimbangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik.